أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, alhamdulillah alamin, telah datang di hadapan kita semuanya Ustaz Aminul Ba'is hafizahullah taala. Sebelum kita mulai kajiannya, saya ingin tanya ke Ustaz Amin, mana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Setelah berhari-hari ini lumayan diforsir waktunya, habis pagi sore, belum lagi itu ada undangan dari teman-teman, luar biasa. Semoga Ustaz tidak kapok dihabisin waktunya sama teman-teman. Masya Allah. Belum lagi ini pertanyaan ini juga sudah disiapin, mau banyak yang tanya. Insyaallah taala, insyaallah Ustaz siap jawab insyaallah taala. Semoga diberi taufik oleh Allah SWT. Tapi Ustaz, langsung aja Ustaz. Ini saya sendiri tuh tahu beliau subhanallah punya channel yang sangat cepat ininya, naiknya channelnya luar biasa ya. Semoga Allah SWT berkaya. Nama channelnya itu Ustaz ya, kayaknya ANB kalau nggak salah. ANB itu apa Ustaz? ANB itu Ustaz, kalau kita pengen tahu. Terus sebelum ini mungkin antum bisa sampaikan apa namanya kesan-kesan antum setelah ini ya muter-muter, kemudian pengen tahu kita tentang ANB channel itu seperti apa. Jazakumullah khair Ustaz. Sebelum kita mulai mungkin bisa antum mulai untuk teman-teman biar agak rehat sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ada sesuatu yang istimewa kalau kita kumpul di Fanar seperti ini ya. Karena yang hadir barangkali lebih banyak dengan variasi usia yang lebih kompleks. Dari mulai bapak-bapak sampai yang remaja pegang HP di belakang itu juga banyak sekali. Karena saya mohon maaf barangkali tidak bisa berbahasa Inggris, sementara putra-putri dari Bapak Ibu sekalian mereka lebih sering mendengarkan yang berbahasa Inggris. Dan tadi sudah ada peringatan dari Ustadz Syukron, khusus yang membawa anak-anak. Diapain Ustadz? Di mode silent atau dinonaktifkan gitu ya. Tapi jangan dimatikan kan. Tayyib. Berbicara tentang ANB channel. Jadi ANB channel sendiri, ANB itu kepanjangan dari Ayo Ngaji Bareng. Makanya yang mengisi ceramah di ANB channel, kajian-kajian di ANB channel, dan itu rutin, itu tidak hanya saya. Oh, itu sih. Ada kurang lebih 5 atau 6 asatidzah yang mereka kami undang untuk ikut serta dalam meramaikan program di ANB channel. Dan alhamdulillah Ustadz, sebenarnya saya sendiri tidak punya cita-cita untuk punya channel seperti ini. Pada waktu kita bikin channel di YouTube itu yang subscribe cuman berapa orang gitu ya. Akhirnya ada sebagian yang mengusulkan buat saja channel dengan singkatan ANB channel. Terus biar nanti bisa apa istilahnya jadi official harus minimal kan 1000 ya. Itu langsung ditawarkan di banyak grup. Alhamdulillah dalam waktu singkat bisa terkumpul 1000 subscriber. Nah, setelah jadi official kita kembangkan terus. Alhamdulillah kurang lebih dalam waktu 3 tahun kita sudah 0 donasi. Karena kami sendiri juga punya beberapa program untuk unit usaha yang mendukung kegiatan dakwah, yang supporting unit seperti ANB Store, kemudian umroh bareng ANB, lalu ada ANB Academy, termasuk diantaranya adalah sekolah muamalah ANB, platform belajar online yang kita sediakan tapi berbayar. Melalui hasil itu kita bisa gunakan untuk operasional
sehingga di ANB Channel 0 donasi. Mungkin kurang lebih sudah 2 tahun ya, 0 donasi. Nah, kita buka donasi itu hanya untuk wakaf pembangunan gedung saja. Gedung studio ANB yang lokasinya berhimpit dengan rumah saya. Alhamdulillah kita mendapatkan tanah yang cukup murah karena di area situ ditakuti masyarakat. Sebelahnya kuburan, Ustaz. Makanya kalau misalnya ada jamaah yang berkunjung ke studio ANB itu sekaligus bisa ziarah kubur. Begitu buka jendela sudah kuburan. Allahu a'lam. Berarti ini kan karena tadi ini apa? Bisa siapa aja yang masuk di situ, Ustaz. Yang ngisi di ANB Channel. Kira-kira bisa buka cabang di Qatar nggak nih? Masya Allah. Nah, untuk ANB sendiri punya komitmen nggak buka cabang. Oh. Cuman kalau ada teman-teman Qatar yang barangkali kemarin kita sempat bikin program berbahasa Inggris. Ada kajian berbahasa Inggris yang isi itu salah satu alumni mahasiswa dari UK. Namun beliau tidak bisa panjang dan beliau sendiri juga kerepotan. Saya ternyata bahasa Inggrisnya sudah mulai turun karena sudah lama nggak dipakai. Nah, kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu sekalian atau mungkin Ustadz punya channel dari kawan-kawan yang ada di Fanar yang bisa ngisi berbahasa Inggris, lalu kita relay di ANB, kita terbuka untuk itu. Masya Allah. Insya Allah ta'ala. Oh, ini banyak sekali nih apa calon-calon nih, termasuk anak-anaknya panitia ini. Nah, mudah-mudahan ada yang jurusan bahasa Inggris, Ustaz. Jurusan bahasa Inggris. Nah, tinggal nanti mungkin membaca syarah Arba'in Nawawi karena sebelumnya dia bahas tentang syarah Arba'in Nawawi berbahasa Inggris. Oh gitu. Berarti ini nih siap-siap biar bermanfaat bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin ada teman-teman tuh sebagian tuh apa kok belajar bahasa Inggris? Cuma bahasa Inggris, belajar agamanya seperti apa? Ternyata kalau seperti ini bisa dimanfaatkan gitu loh, putra-putrinya, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, nanti yang memang punya kemampuan berbahasa Inggris bagus, mungkin bisa dimotivasi untuk menerjemahkan atau apa. Mungkin bisa ngomongnya, saya aja susah ngomong bahasa Inggris itu. Insyaallah. Baik Ustaz, insyaallah ta'ala, Ustaz, insyaallah bi'idznillah. Tema kita pada siang hari ini insyaallah Ustaz tentang pentingnya berjuang dan beramal sampai hari hayat, sampai akhir hayat. Sebelum ini subhanallah, tema ini luar biasa. Berjuang itu ininya para nabi, apa pekerjaannya para nabi, ini luar biasa. Jadi memotivasi kita semuanya agar kita itu apa ya, tidak cuman mikir bahwasanya yang berjuang itu ustadz atau panitia-panitia. Tapi ini mungkin bisa memotivasi kita semuanya bahwasanya kita juga bisa berjuang. Cuman berjuangnya itu seperti apa? Seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya berjuang itu memang pekerjaannya para nabi. Nah, di sini Ustaz, maksudnya berjuang di sini sampai akhir hayat itu maksudnya seperti apa Ustaz? Ya. Terus apakah yang ini nih yang kan kalau kita lihat Ustaz masih muda, sekarang ini muncul Ustaz muda itu cepat sekali. Ya ininya apa? Viralnya cepat. Nah, ini yang umur 60 plus nih yang mungkin sebagian ini nih, apa mereka masih dapat Ustaz? Jazakallah khairan. Ini coba dijelasin Ustaz. Baik, kalau berbicara tentang berjuang hingga akhir hayat ya, makna akhir hayat atau sampai di penghujung umur. Bicara akhir hayat, penghujung umur, sebenarnya yang dimaksud penghujung umur itu usia berapa? Kita tidak ada satupun yang tahu kapan kita mati, sehingga yang ada di sini tidak ada yang bisa jamin kalau dia akan bisa bertahan hidup sekian waktu ke depan. Anggaplah misalnya yang ada di sini, yang paling muda di belakang usia berapa yang megang HP itu? Usia berapa Mas? Iya, usia berapa? 21 tahun, Masya Allah, 21 tahun. Kira-kira kurang berapa hari lagi?
Baik, yang paling senior. Pak Ci usia berapa, Pak Ci? Oh, lebih muda lagi. Masya Allah. Usia berapa, Pak Ci? 57. 57 itu kurang berapa tahun lagi, Pak Ci? Baik. Pernah nggak Anda melihat kuburan yang bertuliskan khusus 60 ke atas? Ada? Tidak ada. Kita tidak pernah melihat ada pemakaman yang dikasih tulisan khusus 60 ke atas, khusus 70 plus, tidak ada. Artinya di semua usia manusia punya hak untuk masuk ke sana, punya peluang yang sama. Maka berbicara sisa usia itu sebenarnya kayak gimana, Pak? Ya, sisa usia adalah apa yang saat ini kita jalani. Sehingga sekarang saya berada di sisa usia saya, Ustadz Syukron juga berada di sisa usia beliau, Bapak Ibu sekalian juga sedang berada di sisa usianya. Maka kalau kita sedang dimotivasi, kamu harus beramal di sisa usiamu, jangan berpikir 60 ke atas, 70 ke atas, atau ketika sudah senior. Tidak. Siapapun kita, hakikatnya sedang menjalani sisa usia, berapapun usianya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di sisa usia, berarti yang kita upayakan adalah bagaimana agar kita dalam keadaan husnul khatimah saat maut itu menjemput. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang mendapatkan husnul khatimah saat kita wafat. Dan yang namanya husnul khatimah tentu saja dipersiapkan dari proses kehidupan yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau membawakan sebuah kaidah. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Barang siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Dan barang siapa yang mati dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Artinya beliau mengajarkan kita satu pemahaman bahwa kondisi kematian itu ada muqaddimahnya. Kita semuanya berharap ingin husnul khatimah. Kita semuanya berharap ketika mati masuk surga. Tapi itu tidak bisa seketika. Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran hamba untuk membuktikan apakah dia ini imannya tulus ataukah tidak, dan itu butuh perjuangan. Nah, rangkaian perjuangan itulah yang hakikatnya sedang kita upayakan agar kita bisa mendapatkan akhir yang baik. Baik, selanjutnya kalau kita tahu bahasanya pentingnya akhir yang baik, maka seorang hamba perlu melakukan banyak hal yang bisa dia gunakan sebagai sarana untuk menuju akhir yang baik tadi. Salah satu di antara upaya yang bisa dia lakukan, dan nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail di beberapa poin selanjutnya, adalah dia memperbanyak untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, wa'lam anna taufiqa biyadillah la biyadil makhluk. Sadarilah bahwasanya taufik itu ada di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Famiftahuhu, maka kunci untuk bisa mendapatkan taufik adalah sidqul luju' wal iftiqar ila Allah azza wa jalla. Kejujuran seorang hamba untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dia merasa al-iftiqar, merasa fakir, merasa sangat butuh di hadapan Allah. Sehingga dalam posisi ketika dia betul-betul merasa butuh, merasa ingin bimbingan Allah, merasa fakir di hadapan Allah untuk mendapatkan hidayah, maka berarti dia telah diberi kunci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu taufik tadi. Sebab taufik itu ada di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Maka seorang hamba bisa mendapatkan taufik atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari potensi bahaya kematian
selain ketika dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai tahap awal di bagian ini, jika kita ingin menjadi hamba yang sukses ketika kematian, sebagaimana Anda sukses ketika Anda hidup mencari dunia, berusahalah untuk merasa butuh di hadapan Allah, merasa fakir di hadapan Allah untuk mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Berarti intinya tidak ada jaminan nih, Ustaz. Betul sekali. Yang arti ya maksudnya mau akhir hayat siapa saja semuanya nggak ada ketentuan. Berarti bisa jadi yang tua-tua ini akhir hayatnya lebih lama. Akhir, atau mungkin yang umurnya 20 atau yang tadi 21 bisa jadi akhir hayatnya cuman besok atau lusa, mungkin kita tidak tahu. Nah, jadi sekarang kalau masalah situ Ustaz, berarti bagaimana ini mengapa kita perlu, ya, di sini ada temanya ini, mengapa kita perlu berjuang hingga akhir hayat. Nah, terus apakah ya perjuangan yang di awal hayat itu tidak penting? Ya kan ini dia bahas pentingnya kita berjuang di akhir hayat. Loh, kemudian yang berjuang di awal hayat ini bagaimana Ustaz statusnya? jadi kenapa kita perlu penekanan berkaitan dengan perjuangan di akhir hayat? Karena kalau kita perhatikan begini, cara Allah Subhanahu wa taala dalam menghisap hamba itu berbeda antara di dunia dengan di akhirat. Kalau di akhirat, penentu keberhasilan itu ditentukan oleh bagian awal. Saya ulang ya, ketika di akhirat, keberhasilan ditentukan oleh hisab di bagian awal. Maksudnya gimana Pak? Kalau hisabnya di awal baik, maka semua dianggap baik. Kemarin sudah kita bahas waktu di Izgawa tentang pentingnya menjaga salat wajib. Nabi SAW pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabuhu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama yang besok akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya baik, bagaimana Pak? Semua amalnya dianggap baik. Kalau salatnya buruk, semua amalnya dianggap buruk. Sehingga ketika dihisab di yaumil qiyamah, awalannya baik, semuanya dianggap baik. Ini di hari kiamat. Nah, ternyata kaidah seperti ini nggak berlaku di dunia. Kalau di dunia, penentu keberhasilan itu ujungnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh khatimahnya, oleh ujungnya. Kalau ujungnya baik, semuanya dianggap baik. Dan sebaliknya, ketika ujungnya buruk, semuanya dianggap buruk. Maka sampai kapan kita perlu berjuang? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menghambalah dirimu di hadapan Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Dan makna al-yakin, al-maut, kematian, dengan ijma' ahli tafsir. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadilah kamu sebagai hamba yang sejati. Wa'bud rabbak. Jadilah kamu hamba yang sejati kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin artinya apa? Kematian. Maka kenapa kita perlu untuk menjaga jadi orang baik sampai mati? Sebab yang menentukan keberhasilan hamba yang baik itu ketika di dunia adalah amal di ujungnya. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan sejarah kaum muslimin ada banyak sekali orang-orang yang mungkin masa silamnya kelam, Ustaz. Para sahabat itu mungkin masa silamnya lebih gelap gulita daripada kita. Ada yang pernah minum khamr, ada yang pernah menyembah berhala, ada yang pernah berzina, ada yang pernah membunuh, ada yang pernah ini, ada yang pernah ini. Bahkan ada yang mencoba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa seperti apa yang setingkat dengan membunuh seorang nabi? Tinggi sekali, dosa yang sangat besar. Tapi ketika yang bersangkutan mendapatkan hidayah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi pahlawan-pahlawan Islam dan manusia-manusia pilihan. Maka kalau berbicara tentang masa silam, memang kita semuanya punya masa silam. Cuman kaum muslimin tidak diajarkan untuk tenggelam dengan kesedihan masa silam.
Gimana ya Pak Ustadz, saya dulu tuh kayak gini, saya dulu kayak gini, saya dulu kayak gini. Apa mungkin saya bisa jadi orang baik? Dulu saya seperti ini, gimana ya? Apa mungkin saya bisa hijrah? Apa mungkin saya bisa menjadi orang yang seperti itu? Orang yang bersih seperti yang lain? Tidak ada istilah tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka peluang bagi seluruh hambanya untuk bertobat dari semua kesalahan dan dosa. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikanlah kepada para hambaku yang mereka telah berlumur dengan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Mungkin kalau kita baca kitab Al-Kabair, Pak, rasanya kok hampir semua dosa yang disebutkan Adz-Dzahabi dalam kitab ini pernah saya lakukan semuanya. Saya pernah berbuat syirik misalnya, dulu senengane kelenik. Saya pernah main sihir, saya pernah praktek perdukunan, saya pernah ini. Dari 10 dosa pembatal Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Nawaqidul Islam, ini semuanya sudah pernah saya lakukan, Ustaz. Terus gimana ini, Ustaz? Apa mungkin Allah mengampuni dosa saya dengan sekian banyak dosa-dosa besar yang saya lakukan? Sehingga dari daftar dosa-dosa besar itu, mungkin di antara kita ketika membaca buku itu, ini udah pernah saya lakukan, ini pernah saya lakukan, ini pernah saya lakukan. Terus berarti kotor banget saya ini. Selanjutnya, kayaknya saya nggak pantas untuk hijrah, saya nggak pantas untuk ini. Ada sebagian orang ya, yang kadang diajak untuk sholat, alasannya apa? Saya kan masih kotor, kenapa saya harus sholat? Saya nggak pantas untuk sholat, saya malu kalau datang ke masjid. Diri saya penuh dengan lumuran dosa. Sebagian di antara wanita ketika diajak untuk berjilbab, kamu berjilbab, hatiku masih kotor, hatiku masih rusak, saya nggak mau berjilbab. Sehingga dia menggunakan maksiat yang sudah pernah dia lakukan, menghalangi dia untuk berbuat taat yang sifatnya wajib. Akhirnya maksiat 1 menjadi pengantar maksiat 2, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengajak hambanya seperti itu. Allah ajak hambanya, qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan kepada para hambaku yang dia telah terjerumus ke dalam dosa, berlumur dengan maksiat, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nah, makanya makna bahwasanya bagian dari dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah. Itu modelnya kayak tadi, Pak. Anda kalau membaca kitab Al-Kabair Adz-Dzahabi, di situ ada salah satu di antara bentuk dosa adalah berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Mereka ketika diajak untuk berbuat taat, untuk berbuat kebajikan, alasannya tadi, saya kotor, saya nggak pantas untuk ke masjid, saya nggak pantas untuk ngaji, saya nggak pantas untuk ini, saya nggak pantas untuk berjilbab. Saya sudah berlumur dengan maksiat. Saya sudah melepaskan identitas agama saya. Agama terlalu mulia bagi saya dengan semua kotoran yang melekat pada diri saya. Nggak kayak gitu. Kau manusia yang masih punya fitrah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kamu untuk memperbaiki dirimu agar kau bisa menjadi manusia yang bertobat kepadanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah transaksi riba dengan nilai yang besar. Pak, itu dosanya saya diampuni nggak, Pak ya? Gimana? Dosa saya itu saya pernah bertransaksi riba sekian miliar. Saya pernah bertransaksi riba sekian triliun. Saya pernah praktek ini, praktek itu. Bahkan mungkin ada yang judi dan seterusnya. Tapi tidak ada istilah apa? Tertutup kesempatan untuk bertobat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita semuanya punya hak yang sama untuk bertobat, punya peluang yang sama untuk bertobat. Tinggal selanjutnya apakah kita mau menerima atau tidak. Sebab satu hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwa nilai keberhasilan manusia ketika hidup di dunia ditentukan oleh
ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ini bagus juga nih. Berarti kalau ya awalnya dinilai awalnya harus istiqomah, awalnya harus baik, berarti ada kaitannya dengan istiqomah. Nah, dan Allah SWT juga tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwasanya wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi beribadahlah kepada Allah SWT sampai datang kematian. Berarti ya terus harus ini. Berarti kalau sudah ada kebaikan itu harus dilaksanakan terus, Ustaz. Dijaga. Nah, berarti harus istiqomah. Nah, sekarang bagaimana kita itu bisa berjuang khususnya untuk diri sendiri? Karena kadang-kadang kalau kita pikir tuh tadi sampaikan ini, Ustaz. Berjuang itu seakan-akan berjuang untuk orang lain. Tapi ternyata dari sini yang Anda pahami berjuang untuk diri kita sendiri, karena kita juhud juga kita ketika untuk beramal saleh itu. Nah, bagaimana cara agar kita itu ya bisa istiqomah? Upaya apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa tetap istiqomah di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah SWT? Masya Allah. Baik. Memang tidak ada jaminan yang masa mudanya baik kemudian ujung hidupnya jadi baik. Sebagaimana tidak ada jaminan orang yang masa mudanya buruk kemudian ujung hidupnya tetap buruk. Ada banyak sekali peristiwa yang berjalan dalam sejarah manusia. Ada orang yang dulunya baik, ujung akhirnya jadi buruk, dan kebalikannya. Yang tidak kita harapkan adalah ketika ada orang yang sudah berjuang untuk berbuat baik, namun ternyata akhir hayatnya buruk. Sebagai satu pelajaran, seorang yang hafid Quran, bahkan beliau termasuk di antara penghafal hadis, namun pada waktu dia tertarik dengan wanita Nasrani lalu menikahi wanita Nasrani itu, akhirnya dia murtad dan beragama Nasrani. Setelah sekian tahun ketemu dengan temannya, satu perjuangan waktu dulu belajar. Nah, orang ini ditanya, "Wahai fulan, gimana nasib hafalan Quranmu? Kau dulu hafid Quran, kau dulu banyak menghafal hadis, terus nasib hafalanmu sekarang kayak apa?" Karena dia sudah bertahun-tahun murtad. Lalu dia bilang seperti ini, "Semuanya lupa kecuali satu ayat." Ayat apa itu? Ayat itu, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Ayat itu berbunyi, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Semuanya lupa kecuali satu ayat ini. Jadi Fatihah saja lupa. Qul huwallahu ahad lupa. Inna a'tainakal kautsar yang Anda baca sambil ngantuk enggak bakalan salah, orang ini lupa. Yang teringat Allah pertahankan dalam memori dia, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Akan datang satu masa di mana orang kafir berangan-angan, andaikan dulu saya jadi orang muslim. Seolah-olah ayat ini kan menampar diri. Lah terus kenapa kamu malah meninggalkan Islam? Satu ayat itu yang dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu di antara bukti. Bisa jadi ada orang yang awalnya Masya Allah penghafal Quran ini dan seterusnya, ada banyak kelebihan, namun kemudian akhir hayatnya karena tidak dijaga oleh Allah taala yang bersangkutan malah meninggalkan Islam. Satu cerita yang mungkin ma'ruf ya, yang berkaitan dengan tokoh besar yang menulis buku judulnya As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. 2 jilid buku ini ya. Buku ini dipuji oleh para ulama sampai sebagian ulama mengatakan laqad ishtara bi kitabil jannah. Penulis buku ini telah membeli surga dengan kitabnya. Dia telah membeli surga dengan kitabnya. Siapa nama penulis buku ini? Abdullah Al-Qasimi. Saking bagusnya buku ini karena dia membantah para kuburiyun, kemudian orang-orang yang menyembah wali-wali tertentu, yang itu merupakan budaya-budaya paganisme. Kenapa dipertahankan dalam syariat Islam? Kenapa dipertahankan dalam budaya kaum muslimin? Bukan dalam syariat Islam ya. Kenapa dipertahankan dalam budaya kaum muslimin?
dengan menggunakan alasan yang sangat logis. Jadi kalau pakai alasan pendekatan dalil mungkin nggak diterima. Nah, beliau Abdul Al-Qasimi ini lebih banyak menggunakan silogisme ketika menjelaskan itu. Tapi apa yang terjadi? Karena orangnya memang suka pakai logika, lama-kelamaan dia jadi ateis dan mati dalam keadaan berposisi sebagai ateis. Tidak jauh dari zaman kita, padahal dia tokoh besar yang sampai dipuji oleh para ulama, dan buku itu masih dijadikan referensi, masih ada walaupun penulisnya jadi ateis. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara bukti bahwa kondisi akhir hayat yang dialami oleh seorang hamba tidak ada yang bisa menjamin. Ada satu cerita, Ustaz. Ini pernah diceritakan oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Ada seorang yang menjelang wafat, dia dikerumuni oleh teman-temannya untuk ditalkin. Ya, sebagaimana umumnya kita ya, kalau ada orang yang mau mati, didatangi, dikerumuni oleh beberapa orang untuk ditalkin. Nah, saat dia ditalkin, qul la ilaha illallah, tiba-tiba dia emosi dan mengatakan, ilaika anni, menjauh dariku, jangan kesini, menjauh. Semuanya disuruh bubar. Padahal ini tokoh, dia ini ulama. Tiba-tiba setelah dia ditalkin la ilaha illallah, ilaika anni, bubar di sini, jangan ada di sini. Lalu gak sadar. Nah, ketika orangnya sadar, ditanya, tadi kamu itu ditalkin, kenapa kok malah ngusir? Terus dia bilang, datang dua sosok setan berubah wujud jadi bapak dan ibuku. Dia nyadar kalau itu setan. Yang datang sebagai sosok bapak, dia bilang, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Kamu mati jadi Yahudi saja, karena Yahudi itu agama terbaik. Jadi wajah bapak ibunya itu tiba-tiba datang di hadapannya, dan itu setan yang berubah jadi wajah bapak dan ibunya. Mungkin bapak ibu pernah melihat ada orang yang menjelang mati terus tiba-tiba dia bilang, aku kok ketemu ini, ketemu siapa Pak? Ketemu siapa? Leluhurnya yang sudah meninggal. Ketemu simbah ini, ketemu kakek ini, ketemu nenek ini, ketemu leluhurnya yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Sebelum peristiwa istihdar, bisa jadi mereka yang mau mati ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Mungkin saja itu setan yang berubah wujud. Nah, yang bahaya ketika kayak gini, datang dalam muka bapaknya lalu dia bilang, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Kamu mati jadi Yahudi karena ini agama terbaik. Ibunya bilang, mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Kamu mati saja jadi Nasrani karena itu agama terbaik. Iman dia dijaga oleh Allah, sehingga saat ada penawaran seperti itu diusir itu. Nah, yang diusir yang ada di sekitarnya, orang-orang yang mau mentalkinnya, diminta untuk membaca la ilaha illallah malah diusir. Barulah ternyata mereka sadar, ternyata orang ini sedang mengusir setan. Coba, kira-kira yang bisa menolong dalam peristiwa seperti itu siapa, Pak? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang pernah dialami oleh Imam Ahmad, mungkin sebagian di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini. Sudah pernah mendengar belum ceritanya? Belum. Belum saya ceritakan ya. Tayyib. Jadi Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau sakit parah, kemudian ditemani oleh anak-anaknya, beliau mengatakan, teriak-teriak, la bu'dun, enggak, masih jauh, tidak, masih jauh. Lalu beliau enggak sadar. Nah, ketika beliau sadar, bangun dari istirahatnya, mungkin bangun tidur atau mungkin sempat pingsan, anaknya tanya, bapak tadi kok tiba-tiba teriak la bu'dun, enggak, masih jauh, ada apa? Beliau rahimahullah kemudian cerita, iblis datang kepadaku, lalu dia bilang, ya Aba Abdillah, futtani,
Futtani wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, aku kalah sama kamu. Aku kalah sama kamu. Futtani, futtani, aku kalah sama kamu. Maksudnya gimana itu Pak? Biar ujub. Sehingga Imam Ahmad kalau digoda mati Yahudi nggak mempan Pak. Ayo jadi Nasrani, mana mungkin beliau bersedia. Maka iblis mengambil peluang, gimana caranya untuk ngajak orang ini jadi sesat. Kalau cuma ditawari untuk pindah agama, tidak mungkin. Maka iblis datang dengan mengatakan, ya Abu Abdillah, futtani, futtani, wahai Abu Abdillah, aku kalah sama kamu, aku tidak berhasil untuk menggoda kamu. Agar beliau ujub. Dalam posisi itu beliau rahimahullah mengatakan, la bu'dun, enggak, masih jauh, masih jauh, saya enggak kayak gitu kok, saya enggak kayak gitu. Itu kalau kita gimana Pak? Masya Allah, iblis saja ngaku saya kalah sama aku. Oh berarti memang saya memang layak diberi pengakuan. Dan pengakuan musuh adalah kebenaran. Pengakuan musuh adalah kebenaran. Iblis saja ngaku kalah. Mungkin kita muncul ujub, tapi Masya Allah, tidak seperti mereka yang dijaga oleh Allah. Ya kita tahu bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan seorang hamba, sehingga prestasi yang telah diperjuangkan oleh hamba sepanjang awal hidupnya menjaga istiqamah sampai menjelang wafat, Allah Subhanahu wa taala kasih balasan berupa penjagaan iman. Baik. Nah, terus upaya untuk menjaga istiqomah seperti ini sampai akhir hayat bagaimana? Ada beberapa poin yang barangkali penting untuk diperhatikan. Pertama, doa. Dan tadi sudah kita sampaikan di awal. Tidak ada yang bisa menjamin Bapak Ibu untuk tetap terjaga imannya. Coba Anda lihat seperti tadi ya, ujian-ujian yang dialami kelas-kelas para ulama. Siapa yang bisa jamin kemudian kita bisa terselamatkan dari gangguan setan seperti itu? Maka perbanyaklah berdoa. Dan kata kunci taufik apa? Sidqul luju' wal iftiqar. Merasa butuh kepada Allah. Jujur saya itu butuh kepada Allah. Karena ada banyak orang yang kadang dia merasa kayaknya nggak mungkin kok saya kok sampai pindah agama jadi sesat. Siapa yang jamin Pak? Tidak ada yang bisa jamin. Tapi ketika seorang hamba memiliki sidqul luju' wal iftiqar, merasa butuh dengan serius, dengan harapan nanti dia bisa mendapatkan taufik dari Allah, dia dikasih kunci oleh Allah untuk bisa membuka pintu taufik. Yang kedua, setelah berdoa adalah selalu berkomitmen untuk mendengar ilmu. Kenapa Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, para sahabat itu terjaga imannya dan terjaga dari kesesatan sepanjang mereka bersanding dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Bagaimana mungkin kalian akan jadi kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara ayat-ayat Allah dibacakan untuk kalian, sementara materi agama masih kalian dengar. Wa fikum rasuluh, dan di tengah kalian ada utusan Allah, ada yang ngajari kalian. Sehingga ayat ini menjelaskan Allah memberi jaminan bagi para sahabat tidak akan tersesat selama ada guru dan mereka ikut kajian gurunya. Ada Rasulullah SAW dan ada kitabullah yang mereka baca. Wa fikum rasuluh. Maka di antara cara untuk menjaga istiqomah adalah selalu bergabung dengan forum kajian. Karena jamaah, yang namanya ilmu kalau tidak diulang mengalami peluruhan. Dia akan meluruh turun sampai akhirnya hilang. Sehingga perlu diulang. Dan dengan mendengar kita seperti ngecas. Ngecas apa? Iman. Makanya Mu'ad bin Jabal ketika beliau ngajak orang untuk kajian, apa yang dikatakan oleh Mu'ad? Haya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman sesaat. Sehingga kalau Bapak Ibu ditanya, di mana aku bisa dapat peningkatan iman?
silahkan Anda datang ke majelis ilmu. Di majelis ilmu Anda bisa ngecas iman. Untuk ngecas iman, Anda datang ke majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran dan hadis, itu akan memberikan nutrisi bagi batin. Baik, yang ketiga, jangan sampai salah pilih komunitas. Pengaruh teman itu sangat besar dalam kehidupan. Maka ada ungkapan as-sahibu sahib, yang namanya teman itu bisa nyeret. Sebagaimana teman bisa nyeret orang ke neraka, teman juga bisa nyeret orang ke surga. Dan ada banyak orang yang mereka menjadi baik gara-gara teman. Sebagaimana pula ada banyak orang yang jadi jahat gara-gara teman. Terutama teman yang satu kamar, Pak, yang selalu berinteraksi dengan Anda. Hidup ini ada dua kemungkinan, antara Anda dipengaruhi atau Anda mempengaruhi. Nah, kalau bapak-bapak misalnya sudah merasa alhamdulillah saya sudah punya pemahaman akidah yang benar, yang lurus, sudah merasa bisa menata diri dengan baik, kasih pengaruh istrinya. Ibu-ibu juga sama, sudah merasa punya ilmu yang baik, yang cukup, kasih pengaruh suaminya. Mungkin Anda ketika sambil nonton HP ketemu inspirasi yang baik, share ke suaminya. Jangan cuma share menu makanan, tapi yang di-share materi-materi. Oh, mungkin suami saya belum dengar kayak gini, mungkin istri saya belum dengar seperti ini. Saling sharing karena Anda peduli. We care, we share. Karena Anda peduli, maka Anda berbagi. Baik. Nah, ketika Anda berhasil mempengaruhi yang lain, lalu dari pengaruh Anda tadi, dia jadi baik, maka saat dia beramal saleh, yang bersangkutan dapat pahala. Man dalla ala khair kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka yang menunjukkan tadi mendapatkan pahala. Ada banyak sekali yang kemarin sempat kita ceritakan ya, ummahat yang sudah ngaji, sudah dekat dengan forum kajian, tapi suaminya nggak pernah sholat jamaah. Akhirnya karena pelan-pelan pengaruh istrinya, kemudian suaminya berubah, jadi seneng kajian, terus aktif sholat berjamaah. Baik, walaupun istrinya sholat di rumah, suaminya berangkat berjamaah ke masjid, istrinya dapat pahala nggak, Pak? Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Bapak mau kemana? Mau ke masjid. Sholat, oh nggih, monggo silakan. Oh silakan Pak, ke masjid, saya tak tidur. Oh kan sudah dapat pahala. Tayyib. Karena sang suami ini berubah berkat pengaruh istrinya. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Selalu jaga keseimbangan lahir batin. Apa yang tampak dan yang tersembunyi itu sama. Sehingga Bapak melihat kami yang tampak seperti ini, dan yang kami lakukan di balik ini kurang lebih seperti yang tampak. Karena terkadang ada nifakus sir, kemunafikan terselubung. Di depan umum dia tampak hebat, soleh, solihah. Di balik itu dia menyimpan lisan jahat. Jadi kalau di depan umum mungkin dia bisa bicara dengan lemah lembut, jaim, kelas tinggi. Di balik itu ternyata dia suka ghibah, ternyata dia suka ngomongin orang, ternyata dia punya niat-niat jahat dan seterusnya. Lahir dan batinnya tidak sama. Di depan umum mungkin dia terlihat saleh, di balik itu aneka maksiat dia kerjakan. Waliyadzubillah. Pada posisi ketika manusia lahir batinnya tidak seimbang, ini bisa berbahaya. Nifakus sir, nifak-nifak terselubung seperti ini bisa membuat sang hamba dicabut hidayahnya di penghujung hayatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan,
wa innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada hamba yang dia melakukan amalan penduduk surga sampai jarak dia dengan ke surga tinggal berapa, Pak? Jarak dia dengan surga tinggal berapa? 1 dhira', 1 hasta. Yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, dia beramal sebagaimana amalan penduduk surga sampai jarak dia dengan surga 1 hasta, maksudnya mendekati kematian. Kematian tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir telah mendahulinya. Fayamalu bi amali ahli jannah, fayamalu bi amali ahli nar, fayadkhuluha. Lalu dia melakukan amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk neraka. Nah, kok bisa, Pak? Perjuangan dia apa nggak berlaku semuanya itu? Wong dia beramal soleh, istiqomah, beramal seperti amal penduduk surga sampai mendekati kematian, kok tiba-tiba Allah tidak jaga dia? Tinggal 1 hasta dia bermaksiat dan mengakhiri hidupnya dengan maksiat. Kenapa Allah tidak memberikan penjagaan bagi dia di penghujung hayatnya? Apakah Allah tidak memberikan penghargaan untuk perjuangannya di awal hidupnya? Nah, ada sebuah tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Disebutkan dalam riwayat yang lain, orang ini beda lahir batin. Dalam riwayat itu dinyatakan, wa innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli jannati fima yabdu linnas. Ada hamba yang dia melakukan amalan penduduk surga yang tampak di permukaan masyarakat. Jadi terlihat dia seperti orang saleh, orang hebat, rajin ibadah. Tapi di balik itu dia punya amal rahasia yang isinya keburukan yang tidak diketahui orang. Di depan dia royal, ternyata di balik itu dia koruptor. Ada kayak gitu, Pak. Di depan mungkin dia royal, dia nyumbang. Dari mana sumber hartanya? Orang tidak tahu. Berpikirnya masyarakat, oh dia kan punya usaha kaya. Oh ternyata di balik itu dia ternyata banyak mengambil dana orang. Di depan kelihatan soleh, tapi di belakang dia mungkin tontonannya nggak karuan. Nah, ketidakseimbangan seperti ini, fima yabdulin nas, tampak di permukaan dia seperti orang baik, Allah Subhanahu wa taala kemudian tampakkan di penghujung hayatnya. Inilah sejatinya orang tersebut. Waliyadzubillah. Maka menjaga istiqomah dengan beberapa poin tadi butuh perjuangan dan berat ya. Sehingga kita perlu banyak mohon pertolongan kepada Allah agar selalu dijadikan sebagai orang baik lahir maupun batin kita. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah. Barakallahu fiik. Terus ini ada yang dari kalimat antum tuh ada sesuatu yang bagi ada itu dalam, Ustaz. Masya Allah, dalamnya. Ini kalau Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya menjaga keimanan untuk istiqomah saja diuji seperti itu, Ustaz. Subhanallah, bagaimana dengan kami-kami ini? Mampu nggak nanti melawan ujian atau fitnah khususnya di akhir zaman ini? Subhanallah. Makanya tadi subhanallah termasuk yang ini yang anak garis bawahi juga, Ustaz. Ya memang penting sekali itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu selalu menjaga keimanan. Bagaimana bisa stabil keimanan itu tuh yang subhanallah, memang cara yang tepat memang ya senang nuntut ilmu. Itu seperti yang ini tadi ANB tadi ayo ngaji bareng ya, itu memang betul pas banget di sini. Jadi bagaimana kita itu bisa istiqomah, salah satunya dengan tetap menuntut ilmu. Semoga saja kita istiqomah, tetap berdoa teruslah kita biar tetap istiqomah sampai. Dan kalau kita lihat dari kisah-kisah tadi juga, Ustaz, jadi lingkungan itu juga sangat penting. Betapa banyak sekarang ini yang kita dengarlah, yang baik yang viral atau enggak viral gitu, seseorang itu bisa tersesat atau mungkin keluar dari hidayah itu karena pasangannya.
itu. Jadi tadi kalau apa namanya istrinya Nasrani sampai lupa semuanya. Jadi kalau bapak-bapak, anak ini ya, saya juga ini nasihat bukan untuk pribadi anak. Kalau punya pendamping dan ibu-ibu nih, kalau sudah punya pendamping mau ngajak ngaji bareng, wah berarti sudah nikmat itu Ustaz. Masya Allah. Betul Ustaz. Apalagi bapak-bapaknya juga soleh, terus istrinya juga soleha, berarti itu Masya Allah. Berarti makin banyak istri ujiannya makin berat Ustaz. Betul. Yang mempengaruhi jadi makin banyak Ustaz. Enggak itu tergantung. Kalian tergantung. Langsung berikutnya Ustaz. Ada pertanyaan ada. Ya, Ustaz. Ustaz, ini kan amalan di penghujung usia, khususnya yang sudah lanjut usia, yang sudah 57 nih Ustaz. Nah, kira-kira amalan apa yang afdol untuk kita ini? Berarti kan kita semua juga nih nggak tahu penghujung usia nih ya, kita kapan, kita nggak tahu juga. Tapi kira-kira apa yang afdol, amalan yang paling bagus untuk kita semua untuk akhir hayat kita baik, itu apa kira-kira Ustaz? Nah, baik. Mungkin sekarang kita pindah scene Ustaz. Kalau tadi berkaitan dengan pengantar istiqomah, sekarang penekanannya adalah bagi mereka yang sudah merasa seolah-olah dia di ujung usia. Ya, barangkali pembicaraan kita untuk yang sudah usia 60-an ke atas, 50-an ke atas, yang sudah merasa kayaknya kematian sudah dekat dengan saya. Karena menyadari akan hal ini itu bagian dari motivasi yang diberikan dalam syariat kita. Tayyib. Ada penekanan tertentu yang perlu dilakukan bagi mereka yang sudah merasa saya sudah senior. Bagi mereka yang sudah merasa saya sudah berada di bagian akhir dari kehidupan. Yang pertama, amalan penting untuk dilakukan bagi mereka yang sudah berada di ujung-ujung usia adalah memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk setiap mengakhiri amalan apapun dengan istighfar. Selesai sholat, Bapak Ibu diajarkan baca apa? Istighfar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Thauban, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai sholat beliau beristighfar 3 kali. Sehingga selesai sholat kita beristighfar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan orang selesai haji untuk banyak istighfar. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana masyarakat bertolak. Wastaghfirullah, dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Demikian pula ketika kita mengakhiri majelis ilmu, kita dianjurkan membaca doa kafaratul majlis yang isinya adalah istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau, Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk banyak istighfar. Sebagaimana perintah yang Allah sebutkan di surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu bunyinya kayak gimana, Pak? Surat An-Nasr, coba Bapak. Surat An-Nasr. Ya. Surat An-Nasr. Siapa tahu dapat hadiah nih. Masya Allah, bukan Wan Nasr, bukan ya? Dapat hadiah udah ya? Masya Allah. Kita kasih hadiah. Hadiahnya adalah apa ini? Jahe merah. Masya Allah. Siapkan sini saja. Ya, nanti boleh diambil. Biar kuat ininya apa? Ngajinya biar lebih kuat lagi biar. Di bagian akhir dari surat An-Nasr, Allah berfirman bagaimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ibnu Abbas ketika ditanya tentang tafsir dari ayat ini, ma ra'yuka ya Ibnu Abbas bi idza jaa nasrullahi wal fath
Umar bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir dari surat ini. Apa kata Ibnu Abbas? Tilka qurbu ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menandakan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya surat An-Nasr menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir gak ada Pak berita tentang itu. Tapi Ibnu Abbas kenapa bisa menyimpulkan demikian? Penjelasannya karena ketika Nabi SAW sudah berhasil menaklukkan daerah asalnya dan masyarakat semuanya yang ada di sekitar beliau sudah masuk Islam, berarti tugas beliau sudah selesai. Kalau tugasnya sudah selesai, maka beliau akan pensiun. Kalau pensiun, pensiunnya Nabi adalah kematian. Dan menjelang wafatnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyaklah bertasbih dengan memuji Allah dan perbanyaklah istighfar. Sehingga beliau ketika rukuk dan sujud membaca apa? Setelah turun surat ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli inda ruku'ihi wa sujudihi yu'awwilul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan sujud banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yu'awwilul Qur'an, beliau melaksanakan isi Al-Qur'an. Nah, jamaah, ini poin 1, sampai beliau mengakhiri hidupnya diperintahkan oleh Allah banyak istighfar. Kita seharusnya lebih dari itu. Maka yang barangkali merasa kayaknya saya sudah dekat dengan ajal, melihat dari sisi usia, ya walaupun kita tidak tahu, nggak ada jaminan yang lebih tua nanti akan meninggal lebih cepat, namun kesadaran seperti itu muncul dan perbanyak istighfar. Ini amalan prioritas yang pertama. Yang kedua, kalau sudah merasa senior, sebaiknya lebih banyak fokus untuk kegiatan pribadi dan tidak perlu banyak ngurusi urusan masyarakat. Mohon maaf ya, ini barangkali fenomena power syndrome. Ada orang yang dulu ketika di perusahaan dia punya jabatan, jadi direktur atau jadi manajer, kemudian pensiun. Usia sekian pensiun, dah tinggallah di sebuah kampung. Nah, karena beliau sudah nggak punya jabatan di kantor, tinggal sekarang dirumahkan. Akhirnya dia mengusulkan jadi ketua RW, nggak ada yang milih. Usul jadi ketua RT, udah nggak dipakai. Pak, wis tua Pak, Bapak istirahat saja, biar yang muda-muda saja yang tampil. Di kantor nggak dipakai, di lingkungan nggak ada yang milih. Yang jadi sasaran masjid. Akhirnya apa? Memaksakan diri untuk jadi takmir. Kalau bukan aku yang jadi takmir, aku nggak mau nyumbang masjid ini. Masya Allah. Jadi dia pengen tetap saja di depan, pengen selalu di atas, pengen selalu di depan. Dan suka bergesekan dengan orang. Karena kalau dia sudah jadi pemimpin, otomatis kan dia ngurusi banyak orang. Dia pengen selalu di depan. Nah, semangat at-tara'us. Tara'us itu terjemahannya pengen diwongke. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Melayunya apa? Coba aja. Ingin selalu berada di depan, ingin selalu punya posisi, ingin selalu jadi pemimpin dan seterusnya. Semangat tara'us seperti itu. Ternyata ada banyak orang yang gak hilang. Karena dia dulu sudah merasa saya selalu berada di atas, dilayani, dihormati, ketemu orang, disambut. Begitu jadi rakyat jelata, dia hilang semua kesempatan untuk itu. Post power syndrome. Nah, kita ajarkan bagi yang sudah lanjut usia, sudahlah Pak, nggak waktunya lagi Bapak harus memperebutkan untuk jadi orang di atas. Ada kalanya Bapak harus sudah pindah ke bawah untuk melihat bahwasanya fokus pada amalan pribadi lebih penting. Ada ibu-ibu ya,
Beliau suka jadi panitia kajian, ngurusi kajian ini, ngurusi kajian ini, ngurusi kajian ini. Di usia, kalau nggak salah usianya mendekati 80, 70 sekian. Nah, karena ngurusi jadi panitia kan banyak gesekan gitu ya. Majelis taklim ini nggak cocok dengan majelis taklim ini, nggak cocok dengan takmir ini, banyak gesekan. Terus ibu ini curhat ke saya, gimana ya Pak Ustadz, saya sering difitnah ini, difitnah. Akhirnya saya cuma ngasih satu saran, gini saja, kan ibu ini sudah lanjut usianya, sudah 70 sekian. Kalau saya lebih menyarankan ke ibu, tinggalkan semua majelis taklim itu. Jadi ibu jangan jadi panitianya, ikut jadi pesertanya saja. Cuman orang ini kan karena punya karakter sering senang ngurusi, jadi akhirnya sibuk, ngubungi ustadz ini, ngubungi ini. Udah tinggalkan saja, ibu fokus dengan amalan pribadi. Karena kalau sudah dilanjut usia, kita sudah harus mempersiapkan diri untuk nyari bekal sebanyak-banyaknya sebagai modal, karena kita mau pulang selamanya. Karena kita mau pulang selamanya. Baik, yang ketiga, prioritas amal bagi mereka yang sudah lanjut usia. Yang ketiga adalah hindari semua sengketa dan berupayalah untuk melakukan islah dari semua sengketa yang pernah terjadi sebelumnya, yang mungkin belum selesai. Kenapa Pak? Ada satu pesan Imam Syafi'i, Bapak Ibu bisa catat pesan ini, atau mungkin coba saya catatkan biar bisa diingat-ingat ya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan sebuah pesan. Mau di share screen? Siap. Beliau pernah mengatakan seperti ini, bi'sazad ilal ma'ad, bi'sazad ilal ma'ad, al-udwanu alal ibad. Bi'sazad ilal ma'ad, sejelek-jelek bekal menuju al-ma'ad, menuju akhirat. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat. Al-udwan alal ibad, bermusuhan dengan anggota masyarakat. Gesekan dengan ini, gesekan dengan ini, gesekan dengan ini. Sampai tua nggak selesai. Punya musuh di sini, punya musuh di sini, punya musuh. Urusan bisnis ini belum selesai, ini belum selesai. Ini kemarin modal hilang belum balik. Ini kemarin ada apalagi. Ini belum selesai, belum selesai. Nggak selesai sampai mati. Dibawa sampai akhirat. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat, bermusuhan dengan teman. Karena semuanya nanti akan nuntut, dan tidak ada yang menjamin siapa yang dibela oleh Allah. Maka tolong jadikan sebagai prinsip, urusan dunia selesai dunia. Ada sebagian orang yang gampang sekali emosinya itu terpicu dan susah hilang. Cuman urusan 200.000 rupiah Pak, bukan 200 real, 200.000 rupiah. Kurang berapa ini 200.000 rupiah? Ya sudahlah, nanti saya tagih di akhirat. Masya Allah, 200.000 rupiah saya tagih di akhirat. Ya sudah, nanti saya tagih di akhirat. Dah diselesaikan aja di dunia. Dah, saya nggak ridho. Direlakan, nggak ridho pokoknya. Saya akan tagih di akhirat. Yang jamin kamu akan dibela oleh Allah siapa? Sengketa 200.000 rupiah yang belum jelas siapa yang benar, yang menjamin kamu akan dibela oleh Allah siapa? Maka terkadang ada beberapa gesekan-gesekan kecil yang tidak perlu kita perbesar. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Bapak sebentar lagi mau pulang untuk selamanya dan gak balik lagi.
maka jangan punya banyak musuh, jangan punya banyak masalah dengan orang, sehingga lepaskan itu semuanya. Baik, oleh karena itu poin penting seperti ini terkadang perlu kita tanamkan ya di para orang tua, karena ada banyak di antara mereka yang makin tua makin sensitif. Ada Pak ya? Hah? Makin tua makin sensitif ada Ustaz? Banyak Ustaz. Banyak. Bahkan masih muda banyak sensitif juga. Nah, kalau muda sensitif karena gerakannya masih lincah. Ini udah tua, makin tua kayak kesenggol dikit emosi, tenggol dikit sampai istrinya itu nggak sanggup, nggak kuat. Sama bapak itu saya nggak kuat. Dengerin omongnya itu. Saya pernah jejer satu pesawat dengan orang yang usianya mungkin 80-an, sensitif sekali Ustaz. Kesenggol dikit, wah langsung. Apa itu karena juga kebiasaan Ustaz? Iya. Membiasakan diri juga dari sekarang Afwan ya. Membiasakan diri dari sekarang tuh kalau ada apa cepet luluh kata orang Jawa, cepet selesai gitu ya. Ada masalah besar harus cepet selesai. Mungkin ada itu Ustaz ya. Kan ini Masya Allah kalimatnya bi'sazzat ilal ma'ad al-udwan ma'ala liman. Subhanallah, anak langsung catat Ustaz. Luar biasa. Ini bahaya juga ini. Iya. Jadi bapak maupun ibu, terutama bapak-bapak kadang ya, makin tua kan makin pengen di atas, makin sensitif. Istrinya salah dikit langsung diomelin, anaknya salah diomelin, apa ketemu salah dikit merengut, ngomel. Bapak itu sebentar lagi mau hilang. Ada nggak Ustaz ini yang perempuan semakin tua juga semakin sensitif? Oh, ada juga. Jangan-jangan ada ibu-ibu yang Saya belum punya pengalaman. Jadi mungkin perlu di testimoni yang coba Ustadz pilih yang paling tua di sini siapa sih? Itu istrinya makin sensitif atau tidak? Ada yang seperti itu. Makin tua makin sensitif. Apa yang dicari sebenarnya? Sehingga serba salah. Kadang kan ada anak, saya cukup bingung juga sama ibu itu. Kayak gini serba salah, ini salah, ngomong ini salah, nggak ngomong salah. Ada kayak gitu Pak? Ada ya? Ngapain makin tua makin sensitif? Yang seharusnya sikap ngalahnya dibuat lebih dominan, tapi yang bersangkutan pengen selalu menang. Sombongnya itu naik. Nah, sombong yang naik tadi, walaupun sudah lemes badannya, sudah ringkih ototnya, tulangnya, tapi sombongnya nggak hilang. Subhanallah, orang kayak gini dalam bahaya. Sehingga bisa jadi dia selalu diwarnai dengan emosi. Wallahu a'lam. terakhir Ustaz. Ini masih ada waktu nggak? Ada dikit lah Ustaz. Mohon ini ada nasihat ulama. Pengen nasihat ulama ya, agar kita perhatian ya untuk persiapan menghadapi kematian. Nah, Pengen nasihatnya para ulama. saya teringat satu nasihat ini saya tulis juga di buku yang tadi malam sempat kita bahas ya, judulnya Prinsip Hidupku ini. Ada satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Nah, coba kita bacakan ini ya. Fudail bin Iyad rahimahullah, di sini nasihat emas Fudail bin Iyad. Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya menyebutkan sebuah penggalan kisah seorang ulama tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad, kunyahnya Abu Ali rahimahullah. Beliau ketemu dengan orang, sebut saja namanya Bunga. Enggak cocok ya, laki-laki kok Bunga. Sebut saja si A. Lalu Fudail tanya sama si A, "Kamar 'alaika minas sana?" Berapa usia kamu? Jawab si A, 60 tahun. Kemudian Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha." Bapak melakukan perjalanan selama 60 tahun menuju Allah, sebentar lagi mau sampai.
Baik. Usia berapa, Pak? 58. 68. 58. Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 58 tahun. Kapan sampainya? Wallahu a'lam. Sehingga mereka yang diberi oleh Allah usia sekian puluh tahun, hakikatnya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah sesuai dengan usianya. Orang ini ketika menjawab 60 tahun, Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Maka orang itu langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia langsung beristirja. Fudail bertanya, kamu tahu apa maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian Fudail menjelaskan, inna lillah taqulu ana lillah abdun wa ana ilallahi raji'. Aku adalah milik Allah, maka aku adalah hamba Allah, sehingga aku harus beribadah kepada Allah dan aku kembali kepada Allah. Faman alima annahu abdullah wa annahu ilaihi raji'. Kalau siapa yang tahu, siapa yang menyadari bahwasanya dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, falya'lam bi annahu mauqufun, maka dia harus menyadari kalau dia akan berhadapan dengan Allah. Dan siapa yang menyadari dia akan berhadapan dengan Allah, falya'lam bi annahu mas'ul, maka sadarilah kalau dia akan ditanya. Dan siapa yang menyadari kalau dia ditanya, falyu'id lis-su'ali jawaban, siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang ini makin ketakutan. Lalu dia tanya, famal hilah, terus bagaimana caranya agar kita bisa berhasil ketika kita menghadap Allah? Nah, di sini ada satu nasihat yang layak ditulis dengan tinta air mata. Bagaimana nasihatnya Fudail? Boleh dicatat, Pak, ya? Coba saya catatkan, Pak. Fudail ngasih nasihat, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu, niscaya engkau akan diampuni untuk dosamu di masa silam dan dosamu di sisa usiamu. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima madha wa ma baqiya. Karena kalau kau masih bertahan dalam keburukan di sisa usiamu, kau akan dihukum, kau akan diazab untuk dosamu di masa silam dan dosamu di sisa usiamu. Akumulasi. Ini kata kunci. Jadi kalau mau jadi orang baik, perbaikilah sisa usia. Dan kita tidak tahu berapa sisa usia kita. Apa yang saat ini sedang kita jalani, hakikatnya adalah sisa usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada diri kita husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah, ini akhir tapi kalimat terakhirnya sangat menyentuh sekali. Ya, intinya bagaimana kita itu bisa istiqomah di atas kebaikan, di atas ketaatan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu wasiat Allah Subhanahu wa taala juga, Ustaz. Karena lihat sering di ini saya buat ambil faedah itu, termasuk perkataan para ulama agar kita istiqomah itu yang selalu disampaikan oleh para khatib, para ustaz itu, wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebenarnya itu dalam sekali. Ya, jangan sampai kita itu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Jazakumullah khairan atas nasihat faedahnya. Di kata alhamdulillah alamin. Dan anak lihat teman-teman ini antusias banget, luar biasa. Semangat banget. Semoga saja panitianya ini juga
semakin semangat dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini antusias Bapak-bapak dan Ibu sekalian juga bisa menambah istiqomahan kita sampai akhir hayat kita. Berikutnya, insyaallah taala ada pertanyaan dari mana ini ya? Atau langsung aja pertanyaannya lewat ini saja, langsung pertanyaan langsung saja dulu. Kemudian kita akan bacakan. Ini saya dulu yang bertanya ya. Ibu-ibu bisa jawab nggak? Bisa menyampaikan Sudah jawaban? disiapkan ini? Oh iya. Ada mikrofon. Ada ini, ada bingkisan. Ada hadiah. Buku. Nah ini. Sudah ya? Nah, judulnya buku fikih haid. Ada 2 buku ini. Dua-duanya untuk ibu-ibu. Nanti yang bisa jawab ya. Cara jawabnya gimana? Ada mikrofon. Coba cek mikrofonnya. Cek. Sudah disiapkan, tolong panitia Ummahat. Sudah. Oh, sudah. Sudah, baik. Pertanyaannya ya. Ini sudah materi ini sudah pernah saya sampaikan di kajian sebelumnya. Sebutkan 3 titik sengketa antara Nabi SAW dan orang musyrikin. Sebutkan. Ya, silakan. Yang pertama adalah tidak mengimani kehidupan setelah mati. Ya. Yang pertama mengenai iman kehidupan setelah mati. Selanjutnya Tidak mengimani hari akhir. Tidak mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Allah. itu baru 2. Tidak mengimani hari akhir sama dengan tadi yang pertama. Mengimani adanya kehidupan setelah kematian. Tidak mengakui Nabi SAW sebagai utusan Allah. Satu lagi. Ya, silakan. Bisa dilengkapi. Dipencet tengahnya, antum pencet tengahnya. Yang pertama dan kedua itu sama, iman kepada hari akhir dan tidak beriman kepada hari akhir dan tidak mengakui adanya kehidupan setelah kematian itu sama. Nah, tadi berarti jawabannya sama seperti yang tadi. Kurang 1. Tidak mau mengakui keesaan Tuhan. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Jadi orang musyrik merasa Muhammad kok menjadikan Tuhan cuma 1, aneh banget ini ya. Nah, nanti dapat hadiah ini ya. Alhamdulillah. Tolong panitia Ummahat dicatat namanya siapa. Nanti disampaikan siapa. Baik, selanjutnya ini untuk ibu-ibu juga ya. Sebutkan teori 3N sebagai tips dalam belajar. Kiten, telaten, open. Tambah satu lagi, tuman. Titen, telaten, open. Masih ingat penjelasannya? Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan open. Yang tadi jawab ya. Yang tadi jawab. Apa yang dimaksud dengan open? Bahasa Jawa. Gimana Pak? Bukan orang Jawa. Ini rasis Pak di sini. Mohon maaf, sedikit rasis ini. Apa yang dimaksud dengan open? Tadi boleh disempurnakan. Open adalah
kesabaran. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, mohon maaf karena yang jawab bukan orang Jawa, jadi insya Allah dapat hadiah ya. Nah, Bapak mau dapat hadiah nggak? Mau? Oh, sekarang. Mau sekarang? Baik, yang ukurannya XXL ada? Ini kita sediakan. Saya kemarin bawa kaos ya, ukurannya XXL. Bapak XXL. Oh, Masya Allah. Baik, persiapan untuk menjawab. Apa? Oh, udah ditanya. Oh gitu. Pertanyaannya untuk bisa mendapatkan ukuran kaos XXL. Ini kaos ANB ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 4 amalan bagi mereka yang lanjut usia. Prioritas amalan bagi mereka lanjut usia. Perbanyak istighfar. Baru satu. Fokus amalan pribadi. Menghindari sengketa. Masya Allah, hindari sengketa. Satu lagi. Oh 3 ya. Masya Allah, betul ya. Makanya di sini XXL 3 Pak. Baik, yang ukuran XL banyak ya, banyak. Pertanyaannya, siapa yang duluan angkat tangan nanti dapat dan bisa jawab dapat hadiah. Pertanyaannya, sebutkan doa apa yang bisa kita baca untuk bisa istiqomah. Masya Allah. Mana Pak? Silakan panitia yang memilih ya. Panitia yang memilih. Oh Dukhon. Dukhon XL apa XXL? Oh XL. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Masya Allah. Ada lagi? Masya Allah, dapat hadiah XL. Alhamdulillah. Cukup Ustaz. Cukup. Baik, ini langsung saja, mungkin ada pertanyaan langsung saja. Habis itu kita akan lanjutkan pertanyaan. Ada yang mau menyampaikan langsung? Ada yang mau ini pertanyaan? Silakan. Jadi bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana cara kita menjaga anak kita dari pengaruh-pengaruh temannya di sekolah? Karena rata-rata di sini kemudian namanya sekolah internasional school, jadi bukan sekolah Islam. Jadi bagaimana kita menjaga anak kita dari pengaruh teman-teman ini? Terima kasih. Karena berbeda dengan pentingnya kita membangun lingkungan yang solid dan setelah itu apa namanya istiqomah hingga azal menjemput. Terima kasih. Masya Allah. Baik, saya tidak tahu tentang seperti apa suasana sekolah yang ada di sini. Cuman secara umum ketika Bapak belum merasa percaya 100% dengan apa yang diserap oleh anak-anak Bapak ketika sekolah di sini, barangkali perlu ada komunikasi ketika Bapak sedang bersama mereka. Mungkin pada waktu ngantar, pada waktu jemput, ditanya, tadi kamu diajarin apa? Tadi temenmu, kamu main sama siapa? Ngobrol tentang apa? Dan seterusnya. Nah dari situ kita bisa ngukur kira-kira dia dapat pengaruh apa, baik dari sekolahnya maupun dari temannya. Kita bisa tahu ini baik atau buruk pengaruhnya setelah dia cerita. Nah, kalau sekiranya tiba-tiba muncul kata-kata yang hampir tidak pernah kita ajarkan, kita nggak pernah ngajari kok cara berkomunikasi kayak gitu. Nah, sekarang kan ada banyak sekali ya bahasa-bahasa prokem baru gaya anak-anak Gen Alpha. Kalau bicara kadang nggak dipikir kan.
Tiba-tiba kok dia ngomong kayak gini, kamu dapat dari mana seperti itu? Dapat dari mana? Nah, orang tua jadi filter. Nanti kalau ada syubhat, orang tua melakukan kasyfus syubhat. Ketika ada pemikiran-pemikiran menyimpang, orang tua memberikan rududun alal mukhalafah, bantahan untuk pemikiran-pemikiran menyimpang. Karena kalau tidak, ya kita yang membiayai ini anak, yang membesarkan ini anak, tapi yang ngisi ternyata orang lain. Kita yang membiayai, yang membesarkan, tapi yang ngisi ternyata orang lain. Sangat disayangkan. Loyalitas dia mungkin bukan kepada orang tuanya, tapi loyalitas dia kepada pemikiran dia yang lain. Pemikiran anaknya berseberangan dengan pemikiran orang tuanya, akhirnya anaknya nggak loyal sama orang tuanya. Maka mungkin bisa difilter dengan cara tadi, Pak. Komunikasi, kemudian tanya, di sana kamu dapat apa? Kamu dikasih pelajaran apa? Kamu tadi main sama siapa? Terus temenmu cerita apa ke kamu, dan seterusnya. Nah, barangkali dengan cara seperti itu dia bisa menyampaikan. Nah, cuman masalahnya gini, kadang ada anak yang tidak bisa terbuka dengan orang tua. Dia lebih bisa terbuka dengan teman. Itu yang agak sulit. Caranya gimana, Pak? Biar membuat anak itu terbuka sama kita. Bapak coba menyelami hobi dia. Terus dibuat kita sehobi dengan dia. Anak kita senang apa? Oh, anak kita senang mancing ya, Pak. Wah, kancane mancing. Anak kita senang main apa misalnya? Main game yang masih bisa ditoleransi. Oh, game ini masih bisa toleransi, tapi dia senang main tuh. Oh, Bapak coba ikut terlibat di situ. Tak kancani dolanan kayak gini. Nah, ketika Anda satu hobi dengan dia, belajar satu hobi dengan dia, mudah-mudahan nanti dia bisa cair dengan kita. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Mungkin dari rumah biar satu-satu sebelum kita bacakan ini dari rumah dulu sebentar ya, karena ini pertanyaan di sini nanti boleh berikutnya ya. Di sini juga ada. Mungkin dari rumah, silakan. Tidak ada? Baik. Silakan dibacakan. Berarti langsung pertanyaannya dulu di ini ya. Atau gimana Ustaz? Baik, boleh dibacakan. Atau membaca sendiri atau gimana? Dipilih. Ini ada pertanyaan kayaknya butuh banget ini jawabannya Ustaz. Dari seorang pertanyaan, bagaimana hukumnya dengan membeli saham hari ini lalu besok dijual karena harganya yang naik? Karena ini kayaknya dari kemarin ditanyaannya di ini lagi nggak dapat ini, kasihan ya. Masya Allah. Nggak ada hubungannya, tapi dari kemarin kayaknya saya mau melanjutkan pertanyaan kemarin. Jadi ini kayaknya penting juga untuk dulu. Baik. Pertama berkaitan dengan transaksi saham, ada banyak sekali turunan pembahasan yang dikaji oleh para ulama. Yang kalau boleh kita sebutkan, pertama dilihat dari tujuan pemain saham. Secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang dia tujuannya adalah untuk dapat dividen, sehingga dia beli saham biar nanti dapat bagi hasil. Maka saat dia beli, tujuan dia disimpan nanti biar dapat bagi hasil. Kalau kemudian dia sudah merasa bosan atau pengen uang, dia cairkan. Kemudian yang kedua, ada pemain saham yang tujuannya untuk trading, sehingga yang dia perhatikan adalah naik turunnya harga saham yang ada di pasar. Baik, apapun itu, baik yang beli saham untuk tujuan dividen maupun yang tujuan trading, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu berkaitan dengan indeks saham yang syar'i. Indeks saham yang memenuhi
kategori syariah. Nah, saham yang memenuhi kategori syariah ini standarnya beragam. Kalau pakai standar DSN MUI ini paling longgar. Dalam standar DSN MUI masih dianggap sebagai saham syariah apabila nilai utang ribawi yang diambil oleh perusahaan ini tidak melebihi 45%. Jadi kalau 45% ke bawah masih syar'i. Kemudian pendapatan haram, misalnya dia punya deposito lalu dia dapat bunga. Pendapatan haram dari perusahaan itu tidak lebih dari 30%. Sehingga kalau perusahaan ini punya sumber pendapatan pendapatan riba 30% ke bawah dari total revenue perusahaan itu masih ditoleransi. Ini kalau standarnya DSN. Nah, ada standar yang lebih ketat lagi. Standar yang dikeluarkan oleh Hay'ah Syar'iyyah, boleh saya sebut DPS Bank Rojihi. Nah, kalau DPS-nya Bank Rojihi ini lebih ketat. Hay'ah Syar'iyyah untuk Bank Rojihi itu menetapkan bahwa pinjaman riba tidak boleh 25% ke atas. Jadi harus 25% ke bawah. Tidak boleh melebihi 25%. Dan pendapatan ribawinya tidak boleh melebihi 5%. Jadi hanya boleh 5% ke bawah. Kalau tadi DSN 30%, ini 5%. Nah, terus kita pakai yang mana, Pak? Kalau Anda pakai DSN, longgar sekali. Tapi kalau Anda pakai DPS Bank Rojihi, lebih ketat. Ada satu lagi yang lebih ketat lagi, yaitu majma'. Kalau pakai majma' fikih Islami, selama perusahaan itu punya utang ribawi, nggak boleh, seberapapun utangnya. Apalagi ketika dia punya pendapatan riba. Jadi bedakan antara utang riba dengan pendapatan riba. Utang riba itu perusahaan mengambil dana dari lembaga ribawi dengan transaksi riba, dengan akad riba. Kalau pendapatan riba, perusahaan punya sumber yang menghasilkan bunga dan ini statusnya riba, sumber pendapatan riba. Tayyib. Dan untuk sementara ini saya masih menilai lebih kuat pendapat majma'. Sehingga selama perusahaan itu punya utang ribawi, apalagi pendapatan ribawi, maka kita tidak diperkenankan untuk membeli saham darinya. Saya sempat tanya sama salah satu kawan yang beliau pernah berprofesi sebagai manajer investasi di perusahaan pialang saham cukup lama, kurang lebih 10 tahunan beliau kerja di situ. Saya tanya, ada nggak sekarang perusahaan di Indonesia yang indeks syariahnya tidak punya utang riba? Beliau bilang dulu sempat ada, tapi sekarang sudah nggak ada. Hampir semuanya punya utang di lembaga keuangan ribawi. Baik, kenapa ketika punya utang di lembaga keuangan ribawi itu tidak boleh? Jadi saham itu basic akadnya adalah musyarakah. Basic akadnya musyarakah, yang disebut dengan syirkah musahamah. Namanya apa? Syirkah musahamah. Basic akadnya adalah akad musyarakah. Nah, karena basic akadnya adalah akad musyarakah, dalam akad musyarakah atau akad syirkah, kata Ibnu Qudamah di situ menganut prinsip wakalah dan amanah. Wakalah dan amanah. Berarti kalau saya bekerja sama dengan Ustadz Syukron, maka saya dan beliau sedang mengikat akad wakalah dan amanah. Artinya apa? Beliau sebagai wakil dan orang kepercayaan saya sebagai wakil dan orang kepercayaan beliau. Paham sih? Baik. Sehingga kalau A dan B bersyirkah, maka A adalah wakil dan amin. Amin itu apa?
yang mendapatkan amanah tadi. A adalah wakil dan amin dari B. Sebaliknya, B adalah wakil dan amin dari A. Keseimbangannya kayak gitu. Sudah? Maka Bapak ketika beli saham PT X misalnya, ada sebuah PT X, atau penjelasan lanjutannya setelah ini ya. Pertanyaannya, kalau B bermaksiat, kewajiban A apa? Kalau B bermaksiat, kewajiban A apa? Hah? Menolak. Kenapa? Jadi kalau misalnya dalam kerjasama ini antara A dan B, terus B ini melakukan transaksi riba, berarti kewajiban A apa? Dia wajib nolak. Kenapa Pak? Karena dia jadikan B ini sebagai wakil. B itu kan wakilmu, dia melakukan transaksi riba, kenapa kau biarkan? Ketika wakil kita melakukan perbuatan dosa dan kita biarkan, berarti kita dapat dosanya. Paham insyaallah? Maka kalau B melakukan transaksi riba, A membiarkan, berarti itu sama dengan A ikut serta dalam kegiatan itu, karena B ini wakilnya A. Karena B ini wakilnya A. Dan kegiatan wakil, maka yang mewakilkan ikut bertanggung jawab. Kecuali kalau dosa pribadi. Kalau dosa pribadi A tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dosa dalam sistem usaha itu A ikut bertanggung jawab. Insya Allah bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang ada PT X. A ikut terlibat beli saham di PT ini. Berarti kan selanjutnya A dan PT X bekerja sama. Posisi A ikut beli sahamnya. Terus PT X bermaksiat. Ini melakukan riba. Dalam sistem kerjasama tadi, dia punya utang ribawi. Ya, maka A jangan setuju. Terus gimana kalau nggak setuju? Ya kamu larang PT X untuk transaksi riba. Oh enggak bisa Pak, kita enggak punya kuasa kayak gitu. Kalau enggak punya kuasa ya jangan ada di situ. Kamu harus keluar. Nah, itulah yang jadi pertimbangan kenapa ada ulama yang memfatwakan bahwa beli saham di perusahaan yang dia punya modal dari lembaga keuangan ribawi hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Bisa antum prioritaskan biar sendiri yang takut saya nanti ini antum, kalau antum yang ini adil nanti. Ini sudah dibuka ini berarti saya bukan ini. Mungkin antum pilih ada sebanyak pertanyaannya biar pas. Pertanyaannya banyak. Karena waktunya sedikit semuanya pengen. Sampai jam berapa kita? Mungkin ditambah 10 menit lagi Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau permusuhan itu terjadi karena perbedaan keyakinan dalam beragama, sedangkan tadi kita harus melakukan islah. Nah ini beda lagi ya. Kalau permusuhan itu permusuhan karena agama, maka dia bertahan sepanjang agama kita bertahan. Sudah? Ada satu pelajaran bagus ini ya, yang dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir tentang permusuhan tiga makhluk. Permusuhan tiga makhluk. Adam, iblis, ular. Adam, iblis, dan ular. Begitu. Permusuhan kita, Adam kepada iblis, itu permusuhan agama. Maka sepanjang ada agama, permusuhan itu akan bertahan selamanya. Permusuhan kita dengan ular itu permusuhan karena naluri. Permusuhan karena naluri yang disebut dengan adawah at-tabi'iyah. Nah, permusuhan karena naluri seperti ini memungkinkan dicabut oleh Allah. Ketika permusuhan naluri ini sudah dicabut oleh Allah, hilang. Maka di akhir zaman anak-anak bermain ular dan tidak saling menyakiti. Kejadian kapan itu? Di akhir zaman. Sehingga permusuhan ini bisa hilang karena nalurinya dicabut oleh Allah. Dia bukan musuh kamu lagi. Sehingga anak-anak bermain dengan ular di akhir zaman. Baik.
Maka permusuhan karena agama, saya sama dia nggak cocok. Kenapa Pak? Karena dia sama saya beda keyakinan. Dia suka kelenik, dia suka nyembah kuburan misalnya, dia suka melakukan penyimpangan seperti ini, maka saya nggak cocok. Yaitu nggak cocok selamanya. Walaupun mungkin dalam urusan dunia mereka masih berinteraksi. Wallahu a'lam. Orang tua saya berprinsip bahwa di masa tua harus bermanfaat sebanyak-banyaknya, sehingga beliau fokus menjadi YouTuber. Masya Allah. Mohon bantuan untuk memilih kata-kata yang bisa saya gunakan agar tidak menyakiti hati. Masya Allah. Ya, Anda lebih paham tentang orang tua Anda ya, daripada saya yang tidak kenal orang tua Anda. Intinya mungkin perlu disampaikan kepada beliau ya, bahwa ketika sudah lanjut usia itu lebih baik fokus pada amalan pribadi. Karena kalau sudah sepuh kemudian pengen vlogger, jadi YouTuber, itu yang dicari apa? Oh, yang dicari kan memberi info kepada orang lain hal-hal yang bermanfaat. Nah, apakah Bapak sudah bisa memberikan hal yang bermanfaat, ataukah semangatnya justru malah semangat selfie? Terutama mohon maaf ya, ibu-ibu yang sudah sepuh. Yang disuting apa? Masak. Bagaimana cara membuat ini? Bagaimana? Ini malah buang-buang waktu. Maka mungkin ya, kalau yang bersangkutan bisa hadir dalam kajian, Anda temani beliau, kemudian sampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Ustadz, gimana cara menasihati orang tua yang hobinya YouTuber? Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Ustadz sampai mengena kepada beliau. Wallahu a'lam. Nah, tapi biasa. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bacakan. Dan insya Allah kita masih punya satu sesi lagi ya, nanti di Al-Khur setelah Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.